Halo kawan, balik lagi di KTP Channel. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Sniper yang rilis pada tahun 1993 di Amerika Serikat. Film ini dibintangi oleh Tom Ranger dan sutradara Luis Liosa, di mana film ini menceritakan sniper yang bernama Thomas Beckett dan rekannya yang bernama Richard Miller menyelesaikan misi membunuh pemberontak dan gembong narkoba di hutan Panama. Jadi, bagaimanakah alur cerita selengkapnya, dan inilah alur cerita Sniper 1993. Film ini dibuka dengan aksi pengintaian dua orang sniper yang sedang menjalankan misi di tengah hutan Panama. Dia adalah Thomas Beckett, sersan ahli senjata Korps Marinir bersama seorang pengamatnya yang bernama Pepich. Setelah berhasil membunuh target, kedua sniper itu pun segera mencari posisi aman. Mereka lalu terduduk menunggu malam tiba, dikarenakan malam nanti mereka akan diekstraksi dari kawasan hutan tersebut. Akan tetapi tak lama kemudian terdengarlah suara heli yang membuat Thomas kaget. Jemputan datang terlalu awal, mereka pun segera mencari posisi aman untuk naik ke helikopter. Namun insting Thomas merasa ada seseorang yang sedang mengintai mereka, dan benar saja seorang sniper sedang membidik mereka dari balik semak-semak. Thomas berlari menuju heli, sedangkan Pepich mengawasi keadaan sekitar. Secara tiba-tiba Pepich tertembak. Melihat itu, Thomas ingin segera menyelamatkan Pepich walaupun ia dicegah oleh kru heli. Namun Thomas tetap bersikeras ingin menyelamatkan pengamatnya itu. Sniper lalu melepaskan tembakan kedua dan membunuh Pepich. Kru heli melepaskan tembakan balasan kepada sniper. Namun sniper misterius itu berhasil kabur. Thomas sangat kesal pada mereka yang datang terlalu awal, padahal ia telah meminta ekstraksi dilakukan pada malam hari. Setibanya di barak, Thomas terus terbayang dengan peristiwa yang merenggut nyawa pengamatnya, begitupun dengan adegan-adegan pembunuhan yang ia lakukan. Di sisi lain, di kantor Dewan Keamanan Nasional Amerika, seorang anggota SWAT yang bernama Richard Miller mendapat tugas untuk menjalankan misi rahasia menggagalkan upaya kudeta pada pemilu di Panama. Targetnya adalah seorang jenderal yang bernama Alvarez dan seorang gembong narkoba yang bernama Raul Ochoa. Menurut laporan intelijen, mereka berdua akan melakukan kudeta dan memboyong Alvarez sebagai presiden. Ochoa yang mendanai kudeta tersebut akan mendapat kebebasan akses ke terusan Panama dalam menyelundupkan narkoba. Meskipun belum memiliki pengalaman tempur di hutan, Miller tetap menyanggupi tugas itu. Ia lalu diperkenalkan dengan Thomas yang akan menjadi partnernya dalam menjalankan misi tersebut. Namun atasannya berpesan agar mengambil alih misi jika sesuatu terjadi pada Thomas Beckett. Ketika Miller akan pergi, atasannya kembali mengingatkan untuk menjaga kerahasiaan misi yang diembannya. Bahkan jika pada saat tertentu Thomas Beckett membahayakan kerahasiaan misi, Miller diperintahkan untuk membunuh Thomas. Akhirnya Miller berangkat menuju ke lokasi pangkalan militer tempat Thomas ditugaskan bersama dua orang rekannya. Tapi di tengah jalan, mereka tiba-tiba diserang oleh seorang gerilyawan. Miller yang saat itu dalam posisi terdesak segera mengambil senapannya, sementara korban terus berjatuhan. Dibantu dengan kru helikopter yang menyerbu gerilyawan itu dengan senapan mesin, Miller berhasil mendapat bidikan. Tapi entah kenapa, jemarinya sangat berat menarik pelatuk. Ia tak memiliki nyali untuk menembak. Mungkin dikarenakan ia belum pernah menembak manusia, meskipun Miller peraih medali emas dalam kejuaraan menembak di Olimpiade tahun 88. Ia pun mengurungkan niatnya untuk menembak gerilyawan itu. Sementara gerilyawan tersebut juga berbalik dan menembaki kru heli yang sedang menembakinya. Alhasil, mereka sama-sama tertembak dan meregang nyawa. Pilot heli yang tidak melihat kejadian yang sebenarnya mengira bahwa Miller lah yang menembak gerilyawan tadi dengan senapan snipernya. Sontak Miller juga tiba-tiba mengakuinya dan berusaha menyembunyikan tekanan yang ia alami. Sesampainya di barak marinir, salah seorang anggota mencoba menakuti Miller dengan menyuruhnya memperhatikan koleksi doktek yang dimiliki oleh Thomas, pertanda bahwa banyak rekan pengamatnya yang gugur saat menjalankan misi bersamanya. Sementara anggota lain mengajaknya untuk berjudi, namun Thomas segera datang menemui Miller dan memberikan arahan terkait banyaknya perlakuan di asrama militer itu. Keesokan harinya misi mulai dijalankan. Mereka berangkat menuju ke lokasi dengan menumpangi kereta api dan dilanjutkan dengan mulai menyusuri hutan belantara Panama.
Di tengah perjalanan mereka, Thomas mulai mengangkat pembicaraan tentang omongan dari pilot heli yang mengatakan bahwa Miller telah melakukan satu tembakan pada gerilyawan. Meskipun Thomas masih kurang percaya, namun Miller menjawab dirinya juga tak menyangka hal itu bisa terjadi. Saat mereka melewati sungai, terlihat bahwa Miller memang sangat tidak terlatih melewati medan yang mereka susuri. Di sisi lain, Miller juga merasa lebih jumawa dikarenakan dirinya yang menerima instruksi langsung dari NSC, yang berarti ia tak wajib mengikuti instruksi Thomas Beckett. Namun, pergerakan mereka telah diintai oleh sekelompok orang yang mendiami hutan tersebut. Ketika mereka berjalan di medan yang agak curam, Miller tiba-tiba terperosok hingga jatuh ke sungai. Hal itu membuat Thomas menilai Miller sedang belajar. Padahal sebelumnya, Miller mengaku ia pernah ditugaskan di hutan yang tergelap di Carolina Utara. Setelah berjalan cukup jauh, Miller lalu protes kepada Thomas yang terlalu melenceng dari jalur yang seharusnya mereka lewati. Miller telah mendapat peta jalur yang spesifik dari NSC sebelum ia berangkat. Namun Thomas beranggapan bahwa tidak ada yang lebih paham mengenai situasi dan kondisi di hutan tersebut selain dirinya jika dibanding orang-orang yang ada di Washington itu. Ia pun melanjutkan perjalanan sembari menyuruh Miller untuk mengubah arah. Hingga mereka tiba di sebuah tempat yang konon dulunya adalah Hotel Eropa. Namun secara tiba-tiba, Miller tak berkutik ketika dirinya diancam senjata oleh penduduk asli hutan tersebut. Melihat itu, Thomas berkata kepada Miller untuk tidak melawan. Mereka adalah orang Indian yang juga memiliki agenda yang sama, membunuh pimpinan pemberontak. Setelah keduanya berbincang-bincang, Thomas dan orang Indian itu akhirnya memutuskan untuk saling bekerja sama. Thomas akan membantu menembak target mereka yang bernama El Cirujano, sedangkan kelompok Indian itu akan membantu mereka berdua melewati patroli pemberontak menuju ke markas Alvarez dengan mudah. Namun Miller merasa keberatan. Ia tak setuju dengan langkah Thomas. Menurutnya, El Cirujano tidak termasuk dalam daftar misinya. Akan tetapi, lagi-lagi Thomas ingin agar kesempatan itu sebaiknya dimanfaatkan oleh Miller untuk membuktikan bahwa dirinya memang layak menjalankan misi tersebut. Ia masih belum mempercayai Miller yang telah menembak gerilyawan dari helikopter. Thomas menambahkan dirinya telah menerima informasi intelijen bahwa Alvarez dan Raul Ochoa akan mengadakan pertemuan di rumah Alvarez sehingga mereka akan menemukan dua target sekaligus. Singkat kata, di tepi sungai, mereka berdua memantau rombongan El Cirujano sembari menyetel teleskop menyesuaikan arah dan kecepatan angin. Begitu mereka menemukan target, Thomas memerintahkan Miller untuk membidik tepat di jantung El Cirujano, sedangkan Thomas akan menembak pengawalnya. Namun terlebih dahulu, ia menyuruh Miller untuk menarik nafas dan menarik pelatuk dalam keadaan rileks. Ketika El Cirujano telah berada dalam posisi yang tepat, Thomas memerintahkan Miller untuk segera menembaknya. Akan tetapi lagi-lagi Miller tak memiliki keberanian. Ia hanya menembak pakaian dalam El Cirujano. Miller mencoba melepaskan tembakan yang kedua kalinya, namun ternyata meleset. Melihat itu, Thomas segera menembak sasarannya, pengawal El Cirujano. Seketika kelompok pemberontak membalas tembakan mereka dengan tembakan yang membabi buta dan segera cabut dari tempat itu. Thomas menanyai Miller mengenai tindakan yang barusan ia lakukan. Sangat memalukan untuk disebut sebagai penembak jitu. Namun lain halnya dengan Miller, ia justru mengaku telah berhasil menembak mati sasarannya. Hal itu membuat Thomas semakin mengetahui bahwa Miller hanyalah orang yang bermulut besar. Dari peristiwa tembak-menembak tadi, rupanya telah memakan seorang korban dari orang Indian. Karena mereka gagal membunuh target dan justru memakan korban teman mereka, para orang Indian itu memutuskan untuk tidak membantu mereka berdua juga. Akhirnya mereka berdua meneruskan perjalanan. Saat mereka sedang terduduk beristirahat, mereka tiba-tiba mendengar suara tembakan senapan. Rupanya, orang Indian yang tak jadi membantu mereka tadi telah tewas tertembak. Thomas mengetahui pasti pelaku penembakan tadi. Dia adalah orang Panama yang dilatih Thomas menjadi sniper. Namun, kini ia telah menjadi sniper bayaran dari kelompok pemberontak. Dan justru sedang mengincar Thomas. Orang itu juga yang telah membunuh Pepich, pengamat Thomas. Thomas lalu berinisiatif memilih sungai sebagai tempatnya untuk tidur. Meski Miller menilai itu adalah tindakan yang konyol, namun Thomas menganggap cara itulah yang terbaik agar mereka lebih aman untuk beristirahat. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan menuju sebuah rumah pendeta yang merupakan informan mereka.
Namun sesampainya di rumah pendeta itu, mereka berdua menemui sang pendeta yang sudah tak bernyawa. Miller lalu mengajak Thomas untuk segera kembali dikarenakan informan mereka telah mati. Namun Thomas justru berkeinginan lain. Ia tetap akan meneruskan misi itu dikarenakan mereka sudah berbekal lokasi dan target yang spesifik, meskipun mereka belum tahu pasti kapan pertemuan akan diadakan. Miller mulai terlihat kesal dengan Thomas yang tak pernah setuju dengan keinginannya. Namun ia tetap ikut dikarenakan tak memiliki pilihan lain. Malam harinya, Thomas menyuruh Miller untuk tidur terlebih dahulu, biar dirinya yang akan berjaga. Tanpa rasa curiga, Miller pun segera menikmati waktu istirahatnya. Ternyata momen itu dimanfaatkan oleh Thomas untuk memancing Da Silva, sniper bayaran yang sedang mengincar dirinya. Setelah drama kucing-kucingan antara Thomas dengan Da Silva, Thomas berhasil menipu Da Silva dengan menggunakan pisau belati yang dicelupkan di permukaan air. Disitulah Thomas membunuh sniper bayaran itu dengan satu tembakan mautnya. Setelah terbangun, Miller merasa geram ketika mengetahui Thomas telah menjadikannya sebagai umpan. Namun Thomas menjelaskan bahwa Miller sama sekali tidak dalam bahaya karena Da Silva hanya mengincar dirinya. Singkat cerita, mereka pun tiba di perkampungan tempat kediaman Alvarez. Thomas mengatur siasat dan memerintahkan agar Miller lah yang melakukan eksekusi, seraya menekankan agar kali ini Miller tak lagi ragu untuk menembak. Thomas bahkan menggertak Miller agar tak lagi melakukan tindakan yang mengecewakan. Namun bukannya takut, Miller malah balik menggertak Thomas. Ia lalu bergerak mengendap-endap mencari posisi terbaik untuk menembak. Tak lama kemudian muncullah El Cirujano dengan rombongannya. Namun Miller masih saja tak ingin menembak dikarenakan El Cirujano tidak termasuk dalam targetnya. Melihat hal itu, Thomas semakin kesal dengan kelakuan Miller. Bahkan Miller mengangkat jari tengah untuk Thomas. Thomas tak bisa berbuat banyak dikarenakan posisinya terhalang oleh sebuah truk sehingga membuatnya tak bisa menembak target. Ia pun berinisiatif bergerak merayap di antara rerumputan kering. Tak terasa hari sudah berganti malam, mereka belum melakukan apa-apa. Sialnya, anjing pelacak peliharaan mereka mengendus pergerakan kedua sniper itu, terutama Thomas yang posisinya sangat dekat dengan mereka. Anak buah Alvarez kemudian menyisir sekitar pekarangan rumah. Merasa posisinya dalam bahaya, seketika timbul ide Thomas. Ia meraih kotoran kuda yang ada di dekatnya. Alhasil, tindakan Thomas tadi mampu mengecoh penciuman si anjing. Mereka tak berhasil menemukan Thomas yang sedang berkamuflase. Sementara Miller hanya asik melamun dan tak melakukan apa-apa. Esok harinya, Miller terbangun dan mencari keberadaan Thomas. Tak lama, datanglah sekelompok pria, anak buah Ochoa, mengamankan lokasi karena sebentar lagi bos mereka akan tiba. Thomas juga memantau keadaan sekitar, dan ternyata ia menyadari keberadaan Miller sangat terlihat jelas oleh musuh. Di saat yang sama ia juga melihat seorang sniper sedang mengintai Miller. Merasa Miller dalam bahaya, Thomas lalu mengambil tindakan hendak mencegah aksi sniper itu. Namun sialnya pergerakannya telah dibaca oleh sniper tersebut. Mereka pun akhirnya berduel. Sementara itu, Ochoa juga telah datang dengan heli pribadinya. Alvarez lalu menyambut Ochoa ditemani dengan istrinya. Miller tak ingin menyanyiakan kesempatan itu. Ia membidik Ochoa sebagai target pertamanya meskipun ia sangat berat melakukannya. Miller lalu menghitung mundur dan menembak tepat di jantung Ochoa. Thomas yang sedang berduel melawan sniper musuh akhirnya mampu mengalahkannya. Ia lalu meraih senapannya dan membidik Alvarez. Namun sayangnya aksinya itu digagalkan oleh El Cirujano. Thomas dan Miller akhirnya memutuskan untuk masuk ke hutan. Mereka berdua terpisah. Entah mengapa Miller merasa bersalah telah melakukan pembunuhan. Begitu mereka berdua bertemu, akhirnya Miller mengaku ia tak sanggup lagi menjalankan misi itu. Mereka pun terlibat cekcok dan dilanjutkan dengan adu jotos. Perkelahian mereka tiba-tiba dihentikan dengan kedatangan anak buah Alvarez. Mereka lalu saling mengamankan diri. Thomas terkena tembak pada lengan kirinya dan melanjutkan mencari Miller. Rupanya, Miller berniat menghabisi Thomas. Ia melepaskan tembakan pada medali emasnya yang sengaja digantung untuk menarik perhatian Thomas. Namun tembakannya belum berhasil membunuh Thomas dan justru menarik perhatian anak buah Alvarez. Beruntungnya, Thomas segera menyelamatkan Miller. Namun hal itu tidak membuat Miller sadar. Ia lalu berlari ke pantai dan menemukan banyak makam di sana. Tanpa sadar, ia menembak bayangannya sendiri dan membuatnya kehabisan peluru. Thomas kemudian muncul dan perlahan mendekatinya. Miller terlihat pasrah apapun yang akan Thomas lakukan pada dirinya. Ia bahkan menyuruh Thomas untuk segera menarik pelatuknya. Namun ternyata Thomas mengerti perasaan yang dialami oleh Miller. Ia lalu mengatakan apa yang dirasakan oleh Miller bukanlah yang terburuk.
Yang terburuk adalah tidak merasakan apa-apa lagi. Secara tidak langsung, Thomas menceritakan dirinya yang sudah tak memiliki perasaan kasihan lagi ketika telah melakukan pembunuhan. Tak berselang lama, anak buah Alvarez datang. Thomas lalu meminta Miller untuk segera kabur dan ia akan membantu Miller. Thomas lalu melepaskan tembakan untuk menarik perhatian musuh agar mengincar dirinya. Tanpa perlawanan, Thomas lalu menyerahkan diri. Ia bahkan mengeluarkan peluru dari senapannya petanda ia menyerah pada pasukan pemberontak. Ia lalu dihajar dan diseret oleh anak buah Alvarez. Pada malam harinya, Thomas disiksa dan dipaksa untuk mengatakan misi dan identitasnya. Di hadapan Alvarez, Thomas bahkan mengatakan namanya adalah Lee Harvey Oswald, yang berarti ia adalah orang suruhan. El Cirujano lalu mengambil alih Thomas. Ia mengaitkan kawat pada jari telunjuk Thomas, kemudian memelintirnya sembari terus bertanya perihal identitasnya. Karena tak tahan menahan sakit, Thomas akhirnya membuka mulut. Di sisi lain, Miller datang dengan berbekal sebatang peluru yang dijatuhkan oleh Thomas saat menyerahkan diri dengan pasukan pemberontak. Ia mengendap-endap mendekati gubuk tempat Thomas disiksa. Di balik dinding ada Alvarez sedang menunggu El Cirujano yang sedang menginterogasi Thomas. Dan disitulah Miller menancapkan pisaunya tepat mengenai leher Alvarez. Misi membunuh Alvarez pun selesai. Kini tinggal El Cirujano yang masih asik menyiksa Thomas. Thomas lalu membisiki Miller untuk melakukan tembakan dan membunuh dirinya juga. Melihat Thomas sedang berbicara sendiri, El Cirujano lalu mendekati Thomas dan menyuruhnya untuk mengulangi perkataannya. Ia pun berbalik mengikuti arah pandangan Thomas. Seketika, dirinya terkena headshot oleh Miller. Miller lalu bergerak cepat menyelamatkan Thomas dan segera cabut dari tempat itu. Sementara anak buah Alvarez berdatangan mengejar mereka. Dari kejauhan, tim jemputan juga telah datang. Tanpa hambatan berarti, mereka berhasil mencapai heli dengan selamat dan pergi dari tempat tersebut. Meski telah kehilangan jari telunjuknya, setidaknya Thomas merasa bersyukur Miller datang tepat waktu menyelamatkannya. Akhirnya mereka pun meninggalkan kawasan hutan tersebut dan film sekian. Oke kawan-kawan, sekian alur cerita film kita kali ini. Sebenarnya, banyak pesan yang dapat kita ambil dari adegan Thomas dan Miller. Namun, salah satunya adalah mengingatkan kita agar tidak ragu-ragu dalam mengambil suatu tindakan, karena itu hanya akan membunuh keberanian diri kita sendiri. Sekian, see you next time.